Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Budi Cahyani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Waru, Sidoarjo. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi teknologi informasi dan komunikasi, mengintegrasi antar aplikasi Microsoft Office, membuat mail manager. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang diberikan Bu Titin bisa bermanfaat. Kemudian kalian juga diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tugasnya nanti. Oke? Ketua kelas, Arina pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih sudah dipimpin doanya Arina. Baik, sebelum memulai pelajaran, Titin absen dulu. Rajiro, Rania, Arina, Iqbal, nah kalian bikin buku menjadi sukses. Ya? Sering. Ya. Oke, bagaimana cara mewujudkan kalian biar menjadi orang sukses? Berusaha. Apa lagi? Berusaha keras. Ya? Rajin belajar. Kemudian apa lagi? Mengasah skill. Apa lagi? Disiplin. Yang penting disiplin, ya, disiplin. Kemudian juga menghargai waktu. Itu ya, kunci dari kesuksesan. Oke, kita tracking dulu. Trackingnya kita berhitung ya. Kalau sampai 3 masuk, bilang kelipatan 3 ya. Dari Zulfa 1, 2, 4. ya, Bima 7, 8, 10, 11, ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Dor 10, 11. Ya, apa sih? 8. Dor 10, 11. Ya, oke. Baik anak-anak, minggu kemarin kita belajar apa ya? Materi apa sebenarnya? Sistem komputer. Ya, sistem komputer. Apa sih sistem komputer itu? Sebuah perangkat yang saling berhubungan dan berinteraksi. Fungsi dari sistem komputer sendiri itu apa? Untuk melakukan proses pengumpulan data. Kemudian ada 4 komponen dari sistem komputer. Apa saja? Hardware, software, kemudian ada data. Ya, kemarin kelompok ini ya yang tidak menuliskan adanya data. Oke, sekarang data itu apa sih? Data adalah suatu komponen penghubung antara hardware dengan manusia. Data ini juga adalah hal terpenting dalam PBMS. Hari ini kita belajar tentang pengolah kata, yaitu Microsoft. Kita belajar tentang mail manager, ya, mail manager. Mungkin kalian baru dengar apa sih itu mail manager? Mail manager itu sudah masalah. Tujuan dari pembelajaran mail manager, kalian dapat mengkorelasikan data di lembar kerja Excel dengan data halaman di dokumen Word, ya, dokumen. Kemudian membuat melalui kegiatan diskusi, jadi nanti kalian diskusi dulu sebelumnya. Kalian membuat mail manager ya, dengan benar, kemudian menyajikan mail manager untuk mengintegrasikan data di lembaran kerja Excel dengan dokumen Word. Jadi kalau nanti presentasi bisa berupa PDF saja filenya seperti itu.
Mungkin kalian belum tahu manajer itu seperti apa sih? Ya. Nih, ada yang kasus misalnya seperti ini. Ada kepala sekolah di sini mau mengundang orang tua dan siswa dari kelas 12 karena mungkin ada bantuan dari dinas pendidikan. Nah, kepala sekolah itu bingung mau mengundang orang tua dan siswa itu kan banyak, ratusan orang tua dan siswa. Agar lebih efisien, bagaimana caranya hanya membuat satu surat saja, tapi ditujukan dengan banyak orang. Itu mail letter, itu fungsi dari mail letter. Kita ingin melakukan pretest, ya, jadi mengasah kemampuanmu sampai seberapa jauh. Yang barusan diterangkan hanya sedikit dari tujuan dan maksud dari mail letter tadi. Silakan dikerjakan di link yang positif sudah kirim. Membagi kelompok sesuai dengan yang dibikin kemarin ya. Oke, silakan duduknya berkelompok. Kelompok 1 Alina, Plania, Regina di sini. Kelompok 2 Randy dan siapa? Ya, di sana. Oke, kelompok 3 Ibar. Di sini ada LKPD-nya untuk membuat sketsa. Kelompok 1 membuat apa? Surat undangan. Kelompok 2 tadi kartu peserta. Kelompok 3 sertifikat. Oke. Perhatikan anak-anak, di sini ada gambar sertifikat dan ijazah, ya, atau undangan bisa juga. Nah, di sini nanti kalian buat undangan dan sertifikat juga kartu peserta, ya. Untuk tugasnya seperti itu. Oke, buka halaman bukunya dibuka halaman 37. Di situ tentang mail major. Mail major, ya. Sudah ya, bukunya sudah dibuka? Sudah. Itu tentang mail major. Mail major adalah suatu fasilitas di dalam Microsoft Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat, ya, seperti dalam pembuatan surat undangan, surat tagihan, ya, dan sebagainya di sini. Kemudian di sini ada kelebihan pengguna dari mail manager. Nah, dari mail manager adalah memudahkan si pembuat, ya, memudahkan si pembuat untuk mengerjakan dari surat massal. Nah, di sini ada hal penting yang ada dalam satu mail manager, ada dokumen utama dan sumber data. Ini harus kamu bedakan. Sekarang mungkin buka di Word aja dulu. Saya buka Word ya. Di sini ada file, home, insert, design, layout, reference, mailing. Ini mailing. Mailing ini nanti untuk membuat mail manager-nya. Kamu bekerjanya di sini. Mailing. Datanya bisa diambil dari Microsoft Excel. Kamu menulis dulu di Excel data dokumennya. Kemudian tapi tetap membukanya di Microsoft Word. Ya. Nih, gambarnya buram. Ini berarti kamu belum membuat mail manager. Kalau nanti sudah aktif, sudah di blok hitam, sudah lebih jelas, itu berarti kamu sudah membuat mail manager. Ya. Bisa langkah-langkahnya dari sini ya, step by step mail manager, step by step. Kemudian di sini ada next, pilih yang letter, next seperti ini. Ya. Terus selanjutnya kita buka, kamu perhatikan dari video pembelajaran ini. Selamat datang di channel Jendela Tutorial. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat surat massal
menggunakan fitur manage di Microsoft Word. Ini daftarnya. Selanjutnya kita pilih data source yang akan kita edit. Ya. Kebetulan nama filenya itu daftar nama XLSX. Saya pilih kemudian edit. Di sini kita bisa edit sesuai keinginan. Jadi tidak usah buka Microsoft Excel ya. Kita bisa langsung edit di Microsoft Word ini. Misalkan Ahmad Kurniawan ini saya ganti menjadi Zulkifli Latif. Oke, kalau sudah klik OK, klik yes, kemudian klik OK. Coba kita lihat ya datanya. Kita pergi ke first record paling bawah. Nah, sudah muncul Zulkifli Latif. Jadi editnya langsung di sini ya. Editnya langsung di sini. Nana, tadi kalian sudah melihat tayangan video pembelajaran tentang membuat mail manager, ya. Sudah paham sampai di sini cara membuat mail manager? Ya, kamu bisa membuat datanya langsung di Microsoft Word atau di Excel, boleh, ya. Kemudian bagaimana sih cara membuat mail manager? Tadi kalian sudah melihat tayangan. Ya, tadi kelompok 1 sudah membuat apa? Sudanan, kemudian kelompok 2 sertifikat, kartu ya, kartu nama, kemudian kelompok 3 sertifikat. Ya, tinggal menempelkan aja nanti membuat mail managernya. Baik, silakan dikerjakan. Tadi sudah Bu Titin bagi untuk LKPD-nya atau bisa dilihat di link yang Bu Titin kirim di grup, ada link untuk LKPD-nya. Tetapi untuk membuatnya sebelumnya kalian berdiskusi dulu dengan temannya, ya. Mau membuat sketsanya bagaimana? Ya, itulah di situ ada lembar sketsa dari produk yang kamu hasilkan nanti. Ya. Lalu waktunya saya kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakannya. Setelah itu kalian mempresentasikan. Oke, silakan dikerjakan. Ya, untuk membuat sertifikat, nanti bisa datanya dari Excel atau Word, boleh. Setelah sertifikat nama versinya pada ada nama, nilai mungkin, menyatakan lulus atau bagaimana. Itu aja. Penting isinya apa saja. Katanya boleh. Sudah selesai ya mengerjakannya. Sebenarnya kita menguji hasil atau mempresentasikan hasil yang kamu buat tadi. Silakan kelompoknya Rejiro untuk maju mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana kita membuat kartu peserta. Jadi yang pertama kita harus membuat dokumen utama. Lalu selanjutnya kalian memulai dengan membuat tabel. Ukuran tabel dapat disesuaikan dengan kertas dan juga ukuran kartu peserta yang kalian inginkan. Buatlah format sehingga membentuk seperti di layar.
Lalu langkah selanjutnya kalian membuat sumber dokumen komputer data dari Microsoft Excel. Seperti di layar kalian dapat membuat dengan data yang diinginkan. Saya membuat ada 7 data. Terus selanjutnya kalian masuk kembali ke format yang telah kalian buat. Kalian pilih select recipient, lalu use an existing list, lalu cari sumber data dari Excel yang telah kalian buat. Klik open. Oh ya, sebelumnya kalian harus tutup atau save. Tutup atau save file Excel terlebih dahulu. Lalu baru kalian bisa membuka file yang sudah kalian buat. Bagian sini jangan lupa dicetak, lalu klik OK. Setelah itu kalian bisa sesuaikan merge yang kalian inginkan. Seperti di sini nama, kita klik insert merge field, lalu klik nama, kita sesuaikan juga bawahnya. Kita pilih kelas, lalu ruang, lalu nomor ruangan. Jika kalian ingin melihat hasil dari merge, kalian bisa klik preview result. Di sini akan tertera data yang telah kita buat. Kira-kira seperti itu. Di tahap awal kita akan menghasilkan hasil merge yang sama, seperti di layar. Kita bisa lihat nama antara kartu 1 dan kartu 2 memiliki nama yang sama. Selanjutnya, jika kita ingin menghasilkan yang berbeda, kita bisa klik preview result terlebih dahulu agar terlihat format datanya. Selanjutnya kalian pergi ke awal merge yang pertama kali kalian buat, lalu kalian klik rules, lalu klik next record, pilih next record. Setelah itu kita lihat hasilnya, pilih next record. Seharusnya ini akan berkelanjutan ke data selanjutnya. Seperti di layar, kartu peserta pertama dan peserta yang kedua berbeda hasilnya. Dimulai dengan selanjutnya. Ya, kira-kira seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan cara membuat surat undangan dengan menggunakan NMAX. Jadi yang pertama, kita membuat datanya dulu di Excel seperti ini. Lalu kalau udah, tinggal di save. Karena ini saya udah save, jadi tinggal buka aplikasi Word. Karena di sini saya juga udah membuat template untuk undangannya seperti ini, kurang lebih. Lalu kita klik new links dan start number. Select recipients. Use an exciting list. Kalau udah dipilih dokumen yang tadi dulu dari Excel,
dicetak terlebih dahulu ya. Lalu setelahnya kita klik insert merge field. Yang pertama kita tulis dulu namanya, lalu enter, lalu tulis jabatan, spasi, perusahaan, enter, alamatnya. Untuk melihat previewnya, lihat listnya tadi yang kita buat datanya, itu klik preview result seperti ini. Sudah sesuai dengan data yang saya buat tadi di Excel. Lalu untuk karena ini kan hasilnya cuma satu aja ya, lalu selanjutnya masih kosong. Jadi untuk selanjutnya itu klik finish and merge, langsung edit individual documents, select all, terus OK. Tapi ini bakal muncul semuanya sebanyak ini. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Saya. Ya, silakan bertanya, Biro. Jadi apakah saat kita membuat data Excel, jumlah data Excel itu dapat menyesuaikan surat yang dihasilkan secara langsung saat edit hasil surat tersebut? Tentu saja bisa. Karena data Excel itu menyesuaikan dengan jumlah surat yang dihasilkan itu. Ya, sudah jawab. Baik anak-anak, terima kasih tadi sudah mempresentasikan hasil dari produk yang kamu buat. Ya, ada surat undangan, ada apa tadi kartu peserta, kemudian juga sertifikat. Mungkin ada yang ditanyakan dari sekitar tentang mail manager, silakan. Mungkin dari ya Arina. Kenapa mail match bisa dikatakan dengan surat massal? Kenapa mail manager dikatakan sebagai surat massal? Karena mail manager merupakan surat yang isinya sama ya dan dapat dikirimkan ke banyak orang. Kemudian dapat dikatakan mengirim banyak ketujuan ya. Jadi itu namanya surat massal. Oke, ada lagi yang tanyakan? Iqbal? Of course. Apa yang dimaksud dengan main dokumen dalam pembuatan mail merge? Ya. Apa yang dimaksud dengan dokumen dalam pembuatan mail merger? Ya, apa yang dimaksud? Kemudian dokumen utama itu adalah isi surat yang bentuknya sama, ya, tetap. Kemudian dokumen yang dikirim itu intinya berupa format dasar yang akan dikirimkan ke banyak penerima. Jadi antara dokumen utama dan apa? Sumber dokumen ya, sumber data. Tadi ada di Word sama Excel. Data tetapnya ada di Microsoft Word, kemudian sumber datanya ada di Microsoft Excel. Begitu? Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kita. Apa perbedaan main dokumen dan dokumen data? Ya, terima kasih. Kita sudah bertanya apa perbedaan dari main dokumen dan dokumen data. Main dokumen itu merupakan domain utama ya, yang berisi informasi atau naskah yang akan dikirimkan. Kemudian sementara itu dokumen data merupakan dokumen yang berisi informasi atau data-data pendukung seperti nama, alamat, kemudian apa lagi? Jabatan itu ke apa namanya? Data-data dari pendukung, data-data pendukung. Baik. Sekali lagi, ada yang tanya? Rania? Ya. Apakah bisa membuat merge dengan Microsoft Excel? Ya. Apakah bisa membuat manager dari Microsoft Excel? Tadi kalian sudah bisa kan membuat Microsoft Excel, mail manager dari Microsoft Excel. Berarti jawabannya bisa. Tetapi hanya sebagai sumber data, bukan dokumen utama. Kalau dokumen utamanya kan ada di Microsoft Word. Oke. Ya, setelah tadi kalian sudah melaksanakan tes di awal tadi, yang sebelumnya belum tahu atau sedikit sekali materi tentang manager, dan sekarang kalian sudah belajar hampir 1 jam lebih, sudah mengerjakan apa itu manager, pasti kalian sudah sedikit mengetahui
Baik, kalau ada pretest berarti ada post test. Silakan buka link yang sudah begitu kirim, post testnya dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, udah selesai ya untuk Sudah. mengerjakan prosesnya. Bagaimana hasil dari pretestnya tadi? Kalian sudah bisa lihat? Yang prosesnya, yang prosesnya tadi? Ya. Ya. Bagus. Paling nggak kalian sudah ada kemajuan, sudah tahu tadi yang belum tahu apa-apa tentang major. Sekarang sudah mengikuti materi yang tadi diajarkan Bu Titin, kemudian kalian sudah mengerjakan proyeknya ya. Dengan proses ini kalian bisa mengerti ya, sudah paham tentang mail merger. Baik, untuk tugasnya kalian kirim di Google Classroom ya. Berupa PDF saja, tugasnya dikirimkan di situ. Baik anak-anak, setelah kalian sudah berdiskusi, sudah mengerjakan dengan berkelompok ya, sudah mempresentasikan, sudah belajar tentang mail major. Baik, kesimpulannya apa? Kalian belajar mail major ini, apa yang kalian dapatkan tentang mail major? Ya, Bisa lebih tahu cara membuat surat undangan secara massal dengan cepat. Oke. Hingga dapat mempercepat pengiriman surat. pengiriman surat ya, karena hanya satu aja dokumen yang kita buat. Ada lagi? Ranjiro? Ya, dapat membuat surat yang banyak dan cepat dengan tujuannya berbeda-beda. Beda-beda. Ya bagus, kalian sudah paham tentang mail major. Di situ ada refleksi diri. Kalian isi dengan perasaanmu sendiri, apa yang kalian rasakan selama mengikuti pelajaran hari ini. Di link ya, ada di link, silakan diklik linknya. Ya. Saya kasih waktu 3 menit saja untuk mengisi refleksinya. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah mengisi refleksi diri ya. Sekarang Bu Titin ingin tahu hari ini tentang perasaan kamu. Siapa yang seperti ini? Tidak. Oke. Mudah-mudahan. Oke, seperti ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah tidak ada. Apalagi yang seperti ini? Kalau lihat dari auranya memang semua semangat ya. Oke, seperti ini? Oh, saya. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi? Kalian happy ya hari ini dalam menilai pelajaran. Baik, sebelum kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini, saya mau menerangkan sedikit tentang materi yang akan kita bahas minggu depan. Tentang Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel. Sebagai pengolah apa? Angka. Ya, kalau Microsoft Word sebagai pengolah kata. Ya, di mana pengolah angka itu nanti kita belajar tentang rumus-rumus ya. Ada rumus sum, if,
Avere seperti itu, ya. Ya, Bu. Jadi minggu depan kita belajar Microsoft Excel. Excel. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kamu dapatkan hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, berbahagia pimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, untuk kata-kata hari ini, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang terus belajar dan tidak pernah berhenti mencari pengetahuan baru.